Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, saya hari ini kebetulan memakai cara santri karena kebetulan hari ini adalah hari santri nasional. Saya mengucapkan selamat pada kalian, terutama para santri-santri semua. Ya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Sebelum saya ngomong banyak-banyak, saya akan mengulas kembali materi yang kemarin, yaitu materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang macam jenis-jenis ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat apa? Ilmu ekonomi dulu. Karisa. Ilmu yang pelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Ingat itu, ya materinya itu. Oke, akan saya lanjutkan kepada materi yang apa namanya selanjutnya. Kamu perhatikan di sini. Ya, bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya. Ya, Pak. Jadi saya akan melanjutkan masalah pokok ekonomi. Kalau kemarin konsep dasar ilmu ekonomi, maka sekarang masalah pokok ekonomi. Nah, untuk itu tolong perhatikan dulu ini. Iya, Pak. Ya. Iya Pak, kelihatan Pak. Jadi kita materinya adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, tujuannya ini menjelaskan permasalahan pokok ekonomi klasik modern, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern, serta menganalisa permasalahan pokok di masa pandemi. Nah, di pandemi. Dapat saya gambarkan dengan peta konsep kayak gini. Jadi masalah pokok ekonomi ini ada yang klasik, ada yang modern. Kita mulai dari masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Nah ini, kalau di dalam aliran klasik ini menyebutkan bahwa ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang mana harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Ini masalah pokok ekonomi klasik. Nah, ya. Masalah ekonomi klasik. Nah, sekarang kalau ekonomi, masalah pokok ekonomi aliran modern. Dalam ekonomi modern ini anak sekalian, ini
kegiatan ekonomi difokuskan kepada masalah produksi. Nah, sehingga dengan demikian nanti dalam memproduksi ini harus menjawab 3 pertanyaan. Barang apa yang akan dibuat? Ya. Nah, bagaimana membuatnya? Dan untuk siapa barang tersebut dibuat atau diproduksi? Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama, barang apa dan berapa barang yang akan diproduksi. Berarti dengan demikian, berarti kita harus melihat sumber daya dulu. Sumber daya yang ada itu apa saja. Sehingga nanti dengan sumber daya yang ada nanti kita baru dapat memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda atau emas kebutuhan. Setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan berapa barang yang akan diproduksi. Sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Next, berikutnya, bagaimana cara memproduksi? Nah, ini menyangkut teknik. Tekniknya bagaimana cara membuat. Dari mana, dari bahan baku nanti dibagaimanakan, tekniknya bagaimana, memakai alat-alat apa saja. Ini berarti kaitannya bagaimana cara memproduksi. Yang berikutnya, setelah memproduksi, tentunya kita ini harus memperhitungkan, ya, harus memperhitungkan. Ya, harus memperhitungkan. Untuk siapa barang itu diproduksi? Yang lebih bagus adalah perencanaan itu dibuat di awal. Saya akan membuat jumlahnya berapa, terus bagaimana cara membuat, dan yang ketiga untuk siapa barang ini dibuat. Nah, kalau untuk siapa ini kaitannya dengan pangsa pasar. Pangsa pasar itu sasarannya, ya, sasarannya. Artinya sasarannya itu untuk siapa? Karena kita tahu bahwasanya segmen pasar ini bermacam-macam. Ada yang untuk anak kecil, untuk bayi, untuk balita, dewasa, atau manula. Nah, ini apakah untuk laki-laki atau untuk perempuan? Ini yang jelas harus diperhitungkan. Berarti untuk siapa ini harus mampu menjawab itu. Nah, dari apa yang saya terangkan kira-kira ada yang ditanyakan? Yang mau tanya silakan, monggo. Yang mau tanya, silakan. Yang mau tanya. Jadi sekali lagi membuat barang, merencanakan apa yang akan dibuat, berapa dibuat, bagaimana cara membuat, dan untuk siapa dibuat. Nah, ini ya, tolong diperhatikan. Nah, ini dapat saya gambarkan secara klasik kayak gini ini. Wah, ini. Jadi secara klasik ini bahwasanya ada 3 hal, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Di mana produksi itu menambah daya. Apa produksi ini? Produksi adalah menambah daya guna barang atau jasa. Distribusi adalah menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah menghabiskan manfaat barang. Nah, ini. Yang ketiga adalah ekonomi modern, konsepnya. Ini ya. Jadi di sini ada konsep modern, produksi ini dibagi harus mampu menjawab apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, ya. Kemudian di bawah soal-soalnya itu, ini, nah, soalnya itu. Ini nanti tolong dibuat, ya, tolong dibuat nanti. Kok ada cara-caranya ini. Kamu simak videonya, anak sekalian. Nah, setelah kamu simak video itu,
Setelah mengamati video di atas, dengan memperhatikan sumber daya yang ada, kamu di sekitarmu, susunlah rencana. Kamu akan membuat produk apa? Satu saja. Dapat kalian buat dengan memperhatikan konsep ekonomi modern. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Konsep ekonomi modern tadi. Ya. Buat produk, Pak. Gimana? Takono. Karisa takono. Halo, mana Riza? Ya. Iya, Pak. Demikian anak sekalian. Pak, lewat grup aja, Pak. Iya, ada pertanyaan? Jangan lupa nanti. Lewat grup aja, Pak. Gimana? Lewat grup. Ya. Jangan lupa absennya kamu ditulis itu ya. Terus nanti apa namanya untuk soalnya. Iya, Pak. Karena nanti ini sampai sistem ekonomi, berarti untuk soal-soalnya pertemuan berikutnya. Ya. Demikian anak sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Cara membuat untuk siapa? Apa yang akan dibuat? Kamu akan membuat apa? Jadi dengan sumber daya manusia, sumber daya yang ada di sekitar kamu itu loh. Ya, misalkan rumah kamu banyak bambu bergeletaan, kamu buat apa? Yang cowok misalkan buat layangan, kayak gitu maksudnya. Cara membuatnya bagaimana? Untuk siapa? Untuk anak kecil atau orang dewasa? Ngerti maksudnya? Jadi Iya, Pak. Membuat perencanaan. Ya. Ya, membuat perencanaan ya. paham. Ini tapi Demikian anak sekalian, tetap jaga kesehatan. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.